Seperti apa sih mungkin? Belum ada sih ya pengertian yang secara mendetail bahwa ini tuh siapa. Tapi ketika dia bilang Anjani suka sama dia, oh iya itu ayah Jani gitu. Oh iya Jani suka sama ayah gitu. Ya saya cuma ketawa aja, saya belum memberi penjelasan secara detail atau seperti apa sih, enggak. Tapi yang jelas dia ini udah kelihatan gak sih? MNC-nya berapa? Oh emang sih. Ya. Hmm. Ya, Mbak, alhamdulillah nih dapat kabar baik kemarin dari Mahkamah Agung ya. Memutuskan bahwa Bang Pamungkas atau BP sah sebagai ayah biologis dari Anjani dan Albara nih. Kamu tahu kabar itu dari mana sih awalnya gitu, tahu dapat kabar itu? Sebenarnya tahu awalnya itu saya dapat WhatsApp dari Pak Ali Nurdin ya, dan Pak Ali Nurdin juga dapat kabar dari detik.com ya. Jadi Pak Ali Nurdin kirim screenshot berita yang sudah naik di detik.com gitu, seperti itu. Jadi saya baru baca beritanya itu. Oh ya nggak boleh ya. Ulang. Salah satu media ya. Oke. Ulang. Mulai ya. Jadi sebenarnya saya tuh dapat kabar dari Pak Ali Nurdin, dan Pak Ali Nurdin juga sebenarnya baru dapat kabar dari salah satu media gitu. Kemudian saya baca beritanya, dan di situ kami mendapatkan berita bahwa sudah ada putusan di tanggal 19 Agustus 2022 ya, seperti itu. Tapi kami waktu itu belum yakin sih, sehingga keesokan harinya dari tim pengacaranya Pak Ali Nurdin itu mengecek MA, dan ternyata betul sudah ada putusan tersebut yang menyatakan bahwa Ranisha dan Anjani merupakan anak dari saudara BP gitu. Gitu. Ya, apa aja sih tuntutan yang harus dipenuhi nih sama BP ini terkait putusan tersebut? Kalau saya belum baca salinan putusannya, jadi saya belum berani bicara panjang lebar. Hanya secara ringkas itu saya baca bahwa menyatakan bahwa Ranisha dan Albara itu merupakan anak dari beliau, dan dia mendapatkan bahasanya ya yang saya baca itu mendapatkan hukuman untuk memberikan nafkah setiap bulannya itu 10 juta seperti itu. Gitu. Ya, lega nggak sih akhirnya selama ini pengorbanan atau perjuangannya gitu untuk istilahnya meminta pengakuan lah gitu, sekarang sudah terkabul gitu. Sebenarnya ini kasus sudah berlangsung cukup lama ya, dan sejak beliau mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung terkait keberatan beliau yang tidak mau mengakui di bulan Januari 2022, saya tidak memantau kasus ini gitu. Jadi bisa dibilang saya sudah agak-agak lupa ya. Jadi agak surprise ketika di bulan Agustus 2022 itu 8 bulan kemudian dari beliau mengajukan kasasi, kami mendapatkan kabar yang menggembirakan bagi Anjani dan Albara. Berlangsungnya udah tahun lebih berarti ya? Kalau di Mahkamah Agung sih sudah hampir setahun, udah hampir 2 tahun. Di Mahkamah Agung 8 bulan, tapi kan sebelumnya udah hampir 2 tahun ya. Iya. Secara pribadi puas nggak sih atas hasil putusan atau mungkin tuntutan nafkah buat Albara dan Anjani? Kalau masalah tuntutan nafkah kan dari awal juga kami tidak mempermasalahkan ya. Jadi kalau memang ada keputusan dari majelis hakim yang terhormat demikian ya, silakan saja itu dipenuhi sebagai kewajiban jika saudara Bambang merasa sebagai warga negara Indonesia yang baik dan taat pada hukum. Itu aja sih. Jadi saya tidak mempermasalahkan segitu cukup atau kurang, rezeki itu kan sudah diatur lah ya oleh Allah. Ya, tapi kan selama ini tidak ada etikat baik dari beliau gitu ya. Ya. Untuk preskon atau wawancara juga interview gitu selalu dilimpahkan ke pengacaranya, terus tidak pernah muncul ke media untuk bicara tentang hal ini gitu. Ada nggak sih kekhawatiran dari Mbak BP nggak memenuhi tanggung jawab atau tidak memenuhi tuntutan tersebut gitu? Sebenarnya kalau khawatir sih enggak ya, karena kita juga sudah terbiasa lah ya menghadapi sikap beliau yang tidak bertanggung jawab selama ini gitu. Walaupun pasti beliau punya alasan tersendiri yang bagi beliau mungkin itu diyakini dan diyakini lah oleh beliau dan pihak yang lainnya gitu. Cuman kalau saya sih hanya berpikir ini kan sudah keputusan Mahkamah Agung ya. Kalau memang beliau itu merasa sebagai warga negara Indonesia yang baik, silakan ini ditaati, dan saya tidak menuntut beliau untuk melakukan preskon pengumuman ke seluruh negeri antero penjuru Indonesia ini menyatakan bahwa supaya dia menyatakan bahwa dia adalah ayah dari Ranisha dan Albara tuh saya nggak meminta itu. Silakan lakukan tanggung jawab ini tanpa perlu publikasi pun tidak ada masalah. Iya. Iya. Seandainya gitu beliau tidak bertanggung jawabkan tuntutan ini gitu, apa sih yang
istilahnya akan dilakukan oleh pihak sana gitu, pihak hukum? Saya tidak tahu. Saya harapkan sih Saudara Bambang Pamungkas tidak lagi melakukan upaya hukum yang lain ya. Jadi maksudnya kan ini kan sudah berjalan nih. Memang hanya pengadilan agama Jakarta Selatan saja nih yang memenangkan beliau ya kan, yang menyatakan bahwa Albara dan Ranesha itu bukan anak dari Saudara BP gitu. Tapi kan di tingkat pengadilan yang lebih tinggi, di Pengadilan Tinggi Jakarta, kemudian di Mahkamah Agung, itu kan kontradiksi dengan hasil keputusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan yang saya tidak tahu alasannya kalau Pengadilan Agama Jakarta Selatan tuh jelas-jelas bukti begitu banyak tapi mereka tidak mengindahkan ya. Tapi kan hasil putusan ini kan di tingkat yang level yang tertinggi itu kan sudah jelas gitu. Jadi ya saya harap ayo sama-sama legowo. Subjek dan objeknya itu bukan saya, Amalia, dan juga bukan Saudara BP, tapi kita lihat Ranesha dan Albara seperti itu. Jadi udah kesampingkan perasaan-perasaan pribadi yang itu tuh mengedepankan ego, mengedepankan harga diri, apa enggak lah. Semua yang terjadi dengan kehidupan kita itu kan sudah diatur ya oleh Allah. Kita masing-masing introspeksi diri dan kita jangan melihat kesalahan itu ada di orang lain terus gitu. Coba kita juga berkaca lah pada diri kita. Jadi kita kalau sama-sama ikhlas, sama-sama legowo menjalankan ini, insya Allah hidup kita juga akan lebih tenang. Kan saya juga tidak minta publikasi atau minta apa-apa. Silakan taati saja hasil putusan itu dengan baik. Dan saya rasa itu kan hasil putusan itu berdasarkan apa yang diucapkan sendiri oleh Saudara Bambang Pamungkas pada saat waktu berpisah dengan saya kan, seperti itu. Jadi pada saat berpisah kan dia bilang dia janji akan nemuin anak-anak sebulan sekali, kemudian akan video call 2 minggu sekali, dan bahkan beliau bilang bahwa kalau dia Saudara BP itu menceraikan Amalia, Mbak Dewi mengizinkan Saudara BP untuk tetap bertemu anaknya sebulan sekali. Tapi pada kenyataannya ketika saya menerima, oke, saya bersedia untuk bercerai, yang penting anak-anak tetap mendapatkan hak-haknya walaupun misalnya tidak maksimal, tapi ternyata ingkar janji kan. Nah, sekarang balik lagi, untuk apa kita menutupi sesuatu hal hanya untuk harga diri, hanya untuk rasa sakit hati? Nanti kita sendiri yang akan terluka kok, nggak akan pernah tenang. Sementara saya kan kehidupannya udah berjalan gitu, udah tenang-tenang aja. Mau misalkan beliau memenuhi kewajibannya kepada anak-anaknya, saya alhamdulillah, enggak juga saya tenang. Tapi di pihak sana pasti kan tetap akan tidak tenang. Kenapa? Karena menutupi sesuatu gitu. Menutupi sesuatu. Kalau saya kan tidak ada yang ditutupi gitu. Ya udah. Dan sekarang ini bukan waktunya lagi kita bermain dengan perasaan gitu. Semua yang terjadi, rasa sakit kita, rasa sakit hati, itu kan semua atas izin Allah terjadi gitu. Ya kita harus menerima ketetapan Allah tersebut. Jadi nyalahkannya itu bukan nyalahkan orang lain, tapi kita balik aja ke diri sendiri, kita introspeksi diri dan berharap setelah itu Allah perbaiki hidup kita gitu. Jadi udah bukan saatnya lagi kita tuh menunjuk orang kayak gini kan, banyaknya ke diri kita, udah ke diri kita aja gitu. Jadi coba kita sama-sama legowo. Mas Bambang tuh kan seorang motivator ya. Ya udah coba buktikan lah. Kalau misalkan seorang motivator tuh memang taat hukum, Indonesia tuh gimana sih gitu. Seperti itu. Sejauh ini belum ada komunikasi lanjutan kah dari pihak beliau ataupun pihak kuasa hukumnya? Belum ada. Ya kalau anak-anak kan sekarang mungkin Anjani sudah Ya. besar gitu, sudah paham gitu, menjelaskan kepada Anjani atau mungkin dia pernah bertanya nggak sih tentang sosok beliau gitu? Dia nggak pernah tanya, tapi kalau lihat fotonya Saudara BP misalkan kebetulan lagi lihat di media atau kayak gimana kan, dia selalu bilang itu ayah Jani gitu kan. Tapi kemarin sempat lupa. Tapi terus pada saat lupa itu dia bilang, ini siapa ya Bun? Aku suka sama dia, katanya dia bilang kayak gitu. Saya sih cuma ketawa aja ya. Dan memang ini sih dalam beberapa minggu ke depan Anjani ini dari Polda Metro Jaya dijadwalkan untuk melakukan tes psikiatri di RS Polri. Itu untuk dilihat lah ya secara psikisnya tuh kayak gimana efeknya dari penelantaran anak yang dilakukan oleh Saudara Bambang seperti itu. Oh gitu. Hanya untuk Anjani saja karena Ya, Anjani saja. Albara kan maksudnya belum ya, belum ini. Seperti itu. iya. Tapi menjelaskan kepada, memberi pengertian gitu kepada Anjani seperti apa sih mungkin? Belum ada sih ya pengertian yang secara mendetail bahwa ini tuh siapa. Tapi ketika dia bilang Anjani suka sama dia, oh iya itu ayah Jani gitu. Oh iya Jani suka sama ayah gitu. Ya saya cuma ketawa aja, saya belum memberi penjelasan secara detail atau seperti apa sih, enggak. Tapi yang jelas dia kayaknya merasa punya memori ya dengan foto itu. Karena dulu kan sempat ingat itu tahu ayah, tapi terus kemudian
Karena saya tidak pernah bicara tentang ayahnya kan, saya tidak pernah ngobrol tentang dia, nggak pernah kasih lihat fotonya, jadi dia mungkin lupa gitu kan. Nah tapi mungkin kebetulan pada saat lihat lagi dia merasa mungkin ini siapa nih gitu kan, gitu. Seperti itu sih. Juga kan dulu waktu Ya maksudnya kan kalau dulu kan sebenarnya ayahnya kan sama Jan itu sangat perhatian ya, sangat baik ya. tapi kalau misalnya pernah nanya ayah mana gitu, mungkin biasanya lagi pergi atau apa gitu. Enggak, dia nggak pernah tanya, Oh, nggak pernah. nggak pernah tanya. Iya. Tapi kalau untuk nominal mah yang kayak tadi benar bilang ya, mau berapapun 10 juta atau apa itu, Iya, untuk betul. pernikahan itu tidak menjadi masalah, harus patokan harus berapa ya, Bu? Betul, karena kan sebenarnya gini ya. Untuk apa kita meributkan nominal? Mungkin kalau masalah cukup nggak cukup itu relatif ya. Karena saya percaya ya rezeki itu sudah diatur sama Allah. Tapi kalau misalkan apa yang ditetapkan oleh majelis hakim itu, ya udah silakan dijalankan, dijalani. Pasti majelis hakim sudah memiliki pertimbangan-pertimbangan hukum tersendiri terkait hal itu. Kan nggak mungkin nominal segitu cuman karena asalnya nyeplos itu kan. Mungkin melihat dari sisi kemampuan saudara BP, melihat dari oh ini ada 2 anak apa segala macam. Ya kalau itu cuman buat makan, kehidupan mereka sehari-hari, saya rasa itu ya disyukurin aja lah gitu, disyukurin. Nah tapi kan itu kan di luar biaya pendidikan dan biaya kesehatan seperti itu. Dan saya juga tidak mau hidup dengan keadaan yang tidak jujur ya. Jadi ketika anak masuk sekolah ya silakan monggo, nanti anaknya masuk sekolah apa dialah silakan gitu kan. Kalau misalkan dia mau bertanggung jawab, enggak juga ya sudah, enggak apa-apa. Saya nggak akan maksa. Ini kan akhirnya udah final nih, udah keluar putusan nih. Sekarang berarti udah legowo, maksudnya udah nggak ada yang harus diperjuangkan lagi ya. Saya nggak tahu apakah dia akan melakukan peninjauan kembali. Tapi untuk eksekusinya ini tetap jalan nih. Kalaupun misalkan dia masih ini secara hukum, kalau menurut pengacara saya Bu Wati dan Pak Ali, ini akan tetap berjalan. Jadi terhitung putusan 19 Agustus itu dia tetap harus udah menjalani kewajiban-kewajibannya gitu. Meskipun dia nanti melakukan PK atau segala macamnya ya. Tapi maksud saya gini, lelah lah ya. Kita ngapain sih mengusahakan sesuatu untuk kebohongan gitu. Capek gitu. Tapi kalau dia diem aja gitu, tidak menggubris Ingkrah berarti putusannya kan berketetapan hukum ya, tetap. Jadi ingkrah gitu. Ya udah kalau dia nggak ngapa-ngapain berarti udah jadi putusan yang tetap gitu. Gitu. Kalau kata saya udah jalanin aja hukum ini, nggak usah dipublikasin nggak apa-apa tapi jalanin gitu. Ya. Kalau ketemu sama anaknya belum siap, ya cobalah didiskusikan lagi dengan Mbak Dewi bahwa dulu waktu pada saat mau berpisah dengan saya itu kan janjinya itu gimana gitu. Ya. Coba saling kita menepati ucapan masing-masing aja gitu. Jangan berpikir lagi yang sudah kita lihatnya ke depan aja gitu. Mungkin nggak sih kalau permasalahan dia untuk mengakui kedua anaknya gitu, atau mungkin mengakui pernikahannya dengan Mbak Amalia waktu itu karena faktor mungkin takut dengan istri pertamanya atau Ya sebenarnya bukan takut, mungkin Mas BP itu pasti menjaga perasaan Mbak Dewi, menjaga kekondusifan keluarga beliau, itu menurut saya ya wajar. Tapi maksudnya menjadi tidak wajar ketika berkepanjangan hanya mementingkan ego semata, ya kan? Hanya mementingkan ketika kita melihat hanya kesalahan orang tapi tidak berkaca kepada diri sendiri. Nah, itu menjadi menjadi blunder gitu, menjadi blunder karena kan di sini anak-anak itu tidak bersalah dan tidak berdosa gitu. Mas BP kan selalu baik ya sama anak-anak, kelihatan ceria lah, sama anak sendiri mau so tega sih kayak gitu. Ya maksudnya gini, apa yang sudah dia lakukan kepada Jen Abel selama ini, seperti apapun Abel, ya udah jangan dilanjutin lagi ke Anjani, ke Albara gitu, udahlah stop gitu. Apa yang bisa dibanggakan dari itu semua gitu? Nggak ada yang mencuri kehidupan siapapun. Ini udah diatur sama Allah kok gitu. Kan saya udah sepakat, oke saya mundur, saya berpisah, saya tahu diri gitu. Itu kan udah bagian dari saya kehilangan pekerjaan, saya kehilangan kehidupan, sudah saya juga udah hilang segala-gala, udah berantakan. Dan saya menerima itu sebagai konsekuensi kehidupan saya. Saya tidak menyalahkan siapa-siapa, tidak menyalahkan saudara Bambang, tidak menyalahkan X, Y, Z gitu. Nah itu coba kita ke diri kita sendiri kayak gitu juga gitu. Jadi apa yang terjadi itu udah takdir lah. Udah takdir, terima ketetapan Allah itu. Jadi kita enak gitu hidupnya ke depan. Apa yang kita tuai, apa yang kita tanam. Saya mungkin dulu memutuskan menikah dengan Mas Bambang, terus resikonya saya kehilangan pekerjaan, segala macam, berantakan, babak belur, itu saya terima. Nah coba dari sisi Mas Bambang, dari sisi Mbak Dewi juga kita sama-sama terima, ini ada anak yang tidak bersalah loh, gitu, seperti itu. pada saat waktu itu ini sedikit flashback ke belakang, pada saat menikah sama Mas Bambang
Ini nggak sih maksudnya Mas Bambang menyembunyikan pernikahan dengan Mbak Amalia ke Mbak Dewi nggak sih? Iya, menyembunyikan ya. Memang kalau dalam Islam kan tidak ada kewajiban ya untuk memberitahu, tapi kan ketika itu disembunyikan nanti di situ kan jadi ada kebohongan. Nah, itu seperti itulah yang sebenarnya tidak baiknya tuh di situ gitu. Jadi ketika pun saya waktu itu keputusannya bercerai ya saya anggap itu sudah yang terbaik gitu. Tapi kan ini sudah terjadi gitu. Mau nyalahin apa lagi dan siapa lagi gitu. Kita terima aja ke takdir ini, anak-anak itu tidak bersalah, mau dituntut kayak gimana juga anak-anak itu tidak bersalah gitu. Dan lagi kan di sini saya tidak menuntut apa ya maksudnya Mas Bambang itu ketemu anak-anak setiap hari, seminggu sekali, enggak. Sebulan sekali pun belum tentu lama ketemunya, paling setengah jam, sejam gitu kan. Tepatin aja apa yang sudah disampaikan waktu dulu gitu. Apa waktu dulu tuh menyampaikan demikian supaya saya mau berpisah aja, ya jangan seperti itulah. Itu kan namanya nggak konsekuen dengan apa yang disampaikan. Nah kalaupun misalkan disampaikan kan kamu janji tidak akan menyampaikan berita ini kemana-mana, ya sekarang ada sebab ada akibat. Ketika kan saya kan berbicara ya dengan penyidik di Polda Metro. Penyidik di Polda Metro itu menyampaikan kepada saya, ya ini sebenarnya resiko ibu lah katanya gitu. Kenapa ibu mau menikah? Kan yang paling kasihan itu sebenarnya Bu Dewi, itu kata penyidiknya gitu kan. Sekarang gini persoalannya, saya di sini tidak membela tentang hak saya enggak gitu. Saya benar-benar cuman pengen berikhtiar sewajarnya untuk anak-anak saya. Saya tidak menuntut uang miliaran, ratusan juta, enggak ada hubungannya. Bahkan hak waris pun saya tidak minta. Meskipun sudah ada nih kekuatan hukum, tetap ada hubungan hukum, saya tidak akan pernah minta hak waris dari saudara Bambang untuk anak-anak saya. Saya cuma minta tepati janji apa yang sudah disampaikan saudara Bambang dan Ibu Dewi gitu. Ibu Dewi dan saudara Bambang itu sudah janji waktu itu boleh ketemu sebulan sekali, video call 2 minggu sekali, dan memberikan nafkah dan juga biaya sekolah dan kesehatan. Udah itu tepatin gitu. Di luar itu kan saya nggak mau. Warisan nggak. Saya akan ajarin anak saya jangan berharap dari situ. Seperti itu. Jadi kita sama-sama apa ya namanya konsekuensi yang kita udah ucapkan itu ya udah kita laksanakan, itu aja sih.